Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rizkyana, NIM D1B022004, kelas D, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan pengertian dan cara menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL disebut juga Latin Square Design. Rancangan bujur sangkar Latin disebut bujur sangkar karena tata letak rancangan ini selalu berbentuk bujur sangkar oleh jumlah dan baris, serta perlakuan yang sama banyaknya. Sehingga yang bertindak sebagai ulangan perlakuan adalah jumlah baris dan kolom, yaitu jumlah ulangan sama dengan jumlah baris dan sama dengan jumlah kolom. Disebut Latin karena perlakuan digunakan simbol huruf Latin. Oleh karena itu, bentuk yang dihasilkan disebut bujur sangkar Latin, yaitu 3x3, 4x3, 5x5, dan seterusnya. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL digunakan apabila percobaan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Artinya, kondisi keheterogenan materi percobaan atau unit-unit percobaan tidak dapat dikendalikan hanya dengan mengelompokkan satu sisi keragaman saja. Karena RBSL mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah atau arah baris dan arah kolom. Langkah pertama adalah tabulasi data. Langkah tabulasi data merupakan aktivitas untuk melakukan pengamatan data dan penyusunan data ke dalam tabulasi data untuk keperluan analisis data. Tabulasi data pada RBSL merupakan jenis tabulasi data three-way classification atau tabulasi data tiga arah. Oleh karena itu, dalam RBSL, tabulasi data dipecah menjadi dua tabel, yaitu tabel pertama tabel baris kali kolom atau dua arah dan tabel perlakuan satu arah, sehingga kedua tabel tersebut membentuk tiga tabel arah. Rumus ketiga adalah JK baris sigma I sama dengan 1 YI dot kuadrat per R dikurangi FK. Rumus keempat adalah JK kolom sama dengan sigma J sama dengan 1 YJ per R dikurangi FK. Rumus kelima adalah JK sama dengan sigma T sama dengan 1 Y dot T kuadrat per R dikurangi FK. Yang keenam adalah JK galat sama dengan JK total dikurangi JK baris dikurangi JK kolom dikurangi JK perlakuan. Perhitungan FK dan JK merupakan perhitungan awal untuk keperluan menghitung nilai variansi. Untuk memudahkan perhitungan nilai variansi, digunakan tabel analisis variansi berikut. Sumber variansi ada 5, yaitu adalah baris, kolom, perlakuan, galat, dan total. Baris untuk menentukan JK baris adalah JKB, untuk menentukan JK kolom adalah JKK, untuk menentukan JK perlakuan adalah JKP, untuk menentukan JK galat adalah JKG, dan untuk menentukan JK total adalah JKT. Cara menghitung DB baris adalah R dikurangi 1. Untuk menghitung DB kolom adalah R dikurangi 1. Untuk menghitung DB perlakuan adalah R dikurangi 1. Untuk menghitung DB galat adalah R dikurangi 1 dikali R dikurangi 2. Untuk menghitung DB total adalah R kuadrat dikurangi 1. R di sini adalah jumlah perlakuan yang ada pada penelitian. Untuk menentukan KT adalah KT baris sama dengan KTB, KT kolom sama dengan KTK, KT perlakuan sama dengan KTP, KT galat sama dengan KTG. Untuk menghitung F hitung baris sama dengan KTB per KTG. Untuk menghitung F hitung kolom sama dengan KTK atau KTG. Untuk menghitung F hitung baris sama dengan KT baris dibagi KT galat. Untuk menghitung F hitung kolom sama dengan KT kolom dibagi KT galat. Untuk menghitung F hitung perlakuan
sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat. Untuk menghitung simpang baku sama dengan akar dari KT galat. Untuk menghitung KK sama dengan simpang baku dibagi Y bar dikali 100. Kemudian untuk menentukan F0,05 dan F0,01 dapat dilihat pada tabel F. Berikut adalah keterangan rumus di atas. Yang pertama adalah JK adalah jumlah kuadrat. Yang kedua adalah DB derajat bebas, KT kuadrat tengah sama dengan JK dibagi DB. Y bar sama dengan rata-rata seluruh data. KK adalah koefisiensi keragaman galat berbentuk persen. A adalah nilai F diperoleh dari tabel F dengan acuan DB baris atau horizontal dan DB galat atau vertikal untuk nilai alfa sama dengan 5%. B adalah nilai F diperoleh dari tabel dengan acuan DB baris atau horizontal dan DB galat atau vertikal untuk nilai alfa adalah 1%. T adalah jumlah perlakuan, R jumlah ulangan atau jumlah baris atau juga jumlah kolom. F hitung adalah nilai F hitung. F0,01 adalah nilai F tabel untuk alfa 5%. F0,01 adalah nilai F tabel untuk alfa 1%. Simpang baku galat. Setelah dihitung menggunakan rumus-rumus tersebut, maka dapat dilakukan ke tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis variansi yang ditampilkan dalam tabel ANAFA, maka kita dapat melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dalam penelitian sebagai suatu kesimpulan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung atau F hit dengan nilai F tabel atau F0,05 dan F0,01 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel 5% atau F hitung kurang dari F0,05, maka disimpulkan perlakuan tidak menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dan biasanya dinyatakan non-signifikan atau tidak berbeda atau NS. Ada pula dengan melambangkan dengan P lebih dari 0,05. Yang kedua, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel 5% tetapi lebih kecil dan yang kedua adalah jika nilai F hit lebih besar dari nilai F tabel 5% tetapi lebih kecil dari nilai F tabel 1% atau F hit lebih besar dari F 0,05 dan F hit kurang dari 0,01, maka disimpulkan perlakuan menyebabkan perbedaan nyata terhadap variabel yang diamati dan biasanya dinyatakan signifikan atau berbeda nyata. Ada pula yang melambangkan dengan P kurang dari 0,05. Yang ketiga adalah jika nilai F hit lebih besar dari nilai F tabel 1% atau F hit lebih dari F 0,01, maka disimpulkan perlakuan menyebabkan perbedaan sangat nyata terhadap variabel yang diamati dan biasanya dinyatakan highly signifikan atau perbedaan sangat nyata. Ada pula yang melambangkan dengan P kurang dari 0,01. Untuk pengujian pengaruh blok tidak wajib dilakukan disebabkan pembentukan kelompok tidak dilakukan secara acak sebagaimana penentuan perlakuan. Setelah mengetahui kesimpulan, maka akan dilakukan analisis data lanjutan. Hasil ANAFA menyatakan bahwa perlakuan perbedaan sangat nyata dan perlakuannya bersifat kuantitatif, sehingga analisis dilanjutkan dengan prosedur ortogonal polinomial dan uji beda nyata. Yang pertama adalah prosedur ortogonal polinomial. Langkah-langkah analisis ortogonal polinomial dengan menentukan perlakuan secara linier, kuadrater, kubik, dan kuadrik.
serta total. Kemudian dilanjutkan hasil perhitungan JK derajat polinom disalin ke dalam tabel ANAVA lanjut sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber variasi, ada baris. Yang pertama adalah prosedur ortogonal polinomial. Langkah-langkah analisis ortogonal polinomial untuk menentukan perlakuan secara linier, kuadrater, kubik, dan kuartrik serta total. Dan kemudian untuk menentukan JK perlakuan. Selanjutnya, hasil perhitungan JK derajat polinom disalin ke dalam tabel ANAVA lanjut sebagai berikut. Sumber variasi. Di dalam sumber variasi terdapat baris, kolom, perlakuan secara linier, kuadrater, kubik, dan kuartrik, galat, dan total. Kemudian JK baris, JK kolom, JK perlakuan secara linier, kuadrater, kubik, kuartrik, JK galat, dan JK total. DB baris, DB kolom, DB perlakuan secara linier, kuadrater, kubik, dan kuartrik serta galat dan total. KT baris, kolom, perlakuan secara linier, kuadrater, kubik, kuartrik, galat dan total. F hitung dari baris, F hitung dari kolom, F hitung dari perlakuan secara linier, kuadrater, kubik, dan kuartrik, serta F hitung dari galat. Kemudian adalah untuk menentukan F0,01 dan F0,01 baris, kolom, perlakuan secara linier, kuadrater, kubik, kuartrik, dan galat. Kemudian ditentukan simpang baku dan koefisien keragaman. Untuk itu analisis dilanjutkan dengan menghitung kedua persamaan garisnya, yaitu persamaan garis regresi linier dan kuadrater. Karena hasil uji menunjukkan bentuk respon adalah linier dan kuadrater, maka selanjutnya mencari persamaan garis regresi. Yang pertama adalah linier Y sama dengan A plus BX. Yang kedua adalah kuadrater Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Untuk langkah menghitung persamaan garis regresi linier dan kuadrater tidak dibahas secara mendetail, karena prosedur analisis datanya telah disampaikan pada mata kuliah statistika. Oleh karena itu, dalam hal ini hanya akan dibahas persiapan data untuk dianalisis dan penjelasan makna persamaan garis yang diperoleh untuk keperluan pembahasan penulisan laporan dan penyusunan kesimpulan. Langkah-langkah penggunaan Excel diberikan pada mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama adalah menyiapkan data. Untuk memulai perhitungan regresi linier, kuadrater, dan kubik perlu disiapkan data. Menggunakan data dalam contoh soal RBSL di atas, selanjutnya disusun data dalam bentuk tabulasi data sebagai berikut. Menggunakan data di atas sebagai input pada Excel menggunakan menu data, kemudian data analis, kemudian regression, maka selanjutnya diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Regresi linier. Berdasarkan output tersebut, maka diperoleh persamaan garis regresi linier, yaitu Y sama dengan A plus BX. Koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan R square dikali 100%. Untuk regresi kuadrater, berdasarkan output tersebut, maka diperoleh persamaan garis regresi kuadrater, yaitu Y sama dengan A plus BX dikurangi CX kuadrat. Koefisien determinasi adalah R kuadrat sama dengan R square dikali 100%. Mencari titik belok, yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Absis sama dengan minus B dibagi 2C. Untuk menentukan titik ordinat adalah minus D dibagi 4C. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka minus D dibagi 4C. Untuk dapat menentukan satu persamaan garis yang paling tepat, menunjukkan bentuk respon adalah dengan membandingkan nilai koefisien determinasi. Dua hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih
persamaan garis yang mewakili bentuk respon dari pelakuan, yaitu nilai tinggi koefisien determinasi dan besarnya perbedaan nilai koefisien determinasi antar persamaan garis. Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, maka diperoleh informasi bahwa bentuk respon yang mewakili bentuk dari perlakuan adalah persamaan garis kuadratер. Karena nilai koefisien determinasi tertinggi dan perbedaan dengan persamaan kuadratер cukup besar. Kemudian dilakukan kesimpulan. Untuk melengkapi pembahasan, biasanya persamaan garis regresi disajikan dalam bentuk gambar. Untuk menggambar persamaan garis dapat menggunakan alat bantu aplikasi seperti Excel atau SPSS atau software lainnya. Di bawah ini disajikan gambar dari persamaan garis kubik atau gabungan dari ketiga bentuk respon yang telah dihitung. Demikian satu bahasan analisis lanjutan, yaitu ortogonal polinomial, telah selesai. Maka selanjutnya akan dihitung uji beda nyata. Prosedur uji beda nyata, langkah-langkah analisis uji beda nyata tidak akan diuraikan kembali penyelesaian contoh ini. Prosedur uji beda nyata. Uji beda nyata yang akan digunakan adalah uji beda nyata jujur atau BNJ.